Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama gua nggak bikin konten di YouTube, kali ini gua bakalan sharing dan nge-review tentang Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau bisa disingkat FKIP. Jadi apa sih FKIP itu? Jadi FKIP itu adalah salah satu fakultas yang ada di hampir semua universitas negeri yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang akan mencetak guru dan akan menjadikan lulusan-lulusannya itu berkompeten atau memiliki kemampuan kompetensi di bidang mengajar sebagai guru, baik itu PAUD, TK, SD maupun SMP, SMA. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau FKIP di Indonesia itu ada banyak banget program studinya. Jadi FKIP itu dibagi menjadi dua, ada bagian IPA dan juga IPS atau Soshum dan juga Saintek. Nah, kalian tahu nggak sih kalau FKIP itu adalah fakultas yang juga banyak banget peminatnya. Dan menurut data dari Ristekdikti bahwa ada 6.127 prodi atau program studi yang ada di semua universitas yang ada di Indonesia. Dan dari 6.127 prodi itu ada sekitar 1.370 sekian mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan itu. Jadi banyak banget ya. Jadi dari data itu bisa disimpulkan bahwa memang FKIP itu adalah fakultas yang juga lumayan banyak peminatnya karena memang prodinya banyak banget di fakultas ini. Di Fakultas Pendidikan itu lebih kepada ilmu bagaimana cara kita menjadi guru atau kita mengajar. Jadi kalian bakal ketemu mata kuliah kayak misalkan mata kuliah tentang perkembangan peserta didik, tentang dasar-dasar pendidikan, terus materi tentang mata kuliah tentang kurikulum, menyusun RPP, mata kuliah tentang desain dan model pembelajaran gitu. Bahkan nanti juga bakalan ada micro teaching kayak gitu. Dan untuk di FKIP ini juga bakalan ada praktek lapangan. Namanya itu beda-beda ya, ada yang namanya PKL, ada yang namanya PPL dan lain-lain. Jadi praktek lapangan itu kita benar-benar dikirim atau ditugaskan di sekolah, bisa itu SMP, SMA atau SD untuk yang PGSD, untuk benar-benar mengajar. Jadi kita kayak simulasi, tapi bukan simulasi sih, kita lebih kepada ya kerja praktek lapangan gitu. Jadi kita praktek mengajar selama beberapa bulan tergantung kebijakan dari universitas masing-masing. Dan di situ nanti kita bakalan benar-benar belajar seperti seorang guru, dari mulai mengajar, menyiapkan materi, membuat RPP dan lain-lain. Karakter yang cocok itu adalah yang pertama, dia tipe yang motivation. Jadi seorang guru itu nggak cuma mengajar, tapi juga harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Karena ada beberapa contoh menarik di negara Finlandia. Jadi Finlandia itu adalah salah satu negara yang memiliki level atau kelasnya itu bagus sebagai pencetak guru-guru terbaik gitu. Jadi kalau di Finlandia itu setiap guru itu wajib memiliki karakter yang motivation gitu. Jadi bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Bahkan di Finlandia itu sangat ketat. Jadi untuk perekrutan menjadi seorang guru itu nggak mudah gitu kan. Jadi ketat banget. Bahkan di sana itu untuk selevel SD itu S2 gitu. Jadi tingkatan S2 itu untuk minimal untuk bisa mengajar selevel SD gitu. Jadi menghasilkan benar-benar generasi yang berkualitas gitu. Yang kedua, karakter yang cocok adalah tipe yang kreatif. Karena seorang guru itu memang harus bisa memberikan ide-ide baru untuk melakukan proses pembelajaran. Karena guru itu memang harus berpikir ekstra kreatif supaya peserta didik itu bisa
menerima materi dengan baik. Karena kan pernah gak sih kita tuh belajar, baik itu di SD, SMP atau SMA, terus kita tuh boring gitu dengan metode atau cara yang dipakai oleh seorang guru dalam belajar. Misalkan kita tuh disuruh baca terus, kita disuruh nulis terus. Nah, jadi hal-hal yang monoton kayak gitu akhirnya membuat materi itu tidak sampai ke kita, karena kita udah bosen duluan, akhirnya kita males untuk belajar apalagi memahami materi gitu. Jadi tipe orang yang kreatif itu cocok untuk menjadi guru, karena dia akan berpikir liar untuk bisa membuat desain pembelajaran dan juga bisa membuat siswa atau peserta didik itu nyaman dan berhasil menerima pelajaran atau materi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tipe yang bisa dibilang ini adalah lebih kepada situasi ya. Jadi penyabar. Jadi khususnya untuk PGSD, prodi PGSD atau prodi PG PAUD gitu kan. Jadi penyabar, kenapa? Karena seorang guru, seorang pengajar, tenaga pendidik itu harus memiliki salah satu karakter yang ini. Karena yang kita hadapi adalah bukan 1-2 orang, tapi banyak, puluhan bahkan ratusan peserta didik yang bakal kita berikan atau yang bakal kita didik, yang bakal kita ajar gitu. Jadi ratusan peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki kapasitas otak yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda, memiliki kecenderungan, kebiasaan yang berbeda. Nah, itu yang harus bisa kita pelajari dan kita kemas dalam karakter sabar kita gitu. Apalagi kalau kita mengampu siswa SMA yang notabene itu misalkan sudah mengerti dan nakal gitu, agak susah diatur. Itu butuh yang namanya kesabaran. Karena kalau misalkan kita nggak sabar, ya itu bakalan kacau dan itu bakal jadi tekanan. Jadi nggak harus pintar public speaking, tapi komunikatif gitu. Jadi kenapa penting komunikatif? Seorang guru itu pasti akan menjelaskan. Tidak ada guru yang gak menjelaskan. Jadi komunikasi yang baik dari seorang pengajar itu akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Pernah gak sih kita itu ngerasa waktu sekolah itu gak paham dengan pelajaran karena gak ngerti apa yang dijelasin guru. Jadi saya pernah tuh belajar waktu SMA, guru itu udah menjelaskan. Pas dia tanya ke kami, gimana, paham gak? Gak paham. Diulang lagi sama dia, paham gak? Kita bareng-bareng ngomong gak paham sampai lebih dari 3 kali dan tetap gak paham gitu. Kenapa? Karena komunikasi yang dibangun atau komunikasi cara mengajarnya, cara dia menyampaikan, deliverynya itu tidak sampai ke siswanya gitu. Jadi inilah pentingnya bakat atau kemampuan komunikasi bagi seorang guru gitu kan. Mungkin hampir semua orang itu yang ada di benahnya, yang ada di mindsetnya, kalau mendengar kata-kata pendidikan guru, pendidikan matematika, jurusan pendidikan matematika, jurusan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, itu yang ada di pikirannya pasti nanti lulusnya bakalan jadi guru nih. Pasti nanti jadi guru, lulusnya jadi guru gitu kan. Padahal nggak semua yang kuliah di jurusan pendidikan MTK, pendidikan bahasa, atau di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu bakalan jadi guru. Bahkan banyak yang menyimpang, murtad dari yang seharusnya gitu kan. Jadi banyak yang kerja di bank, kerja di perusahaan, banyak juga yang jadi businessman atau businesswoman gitu, dan tetap ada mungkin yang jadi guru gitu kan ya. Karena itu tadi, mungkin dia masuk kuliah itu sebenarnya mungkin yang pertama bukan mau dia, bisa jadi mau orang tuanya. Mungkin yang kedua itu iseng-iseng, mungkin yang ketiga daripada nggak kuliah gitu kan, mendingan ya udahlah nggak apa-apa gua kuliah di sini. Nah kayak gitu. Walaupun sebagian besar itu bisa menjadi guru, dan yang paling oke sih menurut gua ketika lulusan
FKIP itu menjadi pengusaha. Kok bisa? Gimana caranya sih orang dia guru kok jadi pengusaha? Jadi bikin sekolah bisa, kemudian atau dia bikin tempat bimbel itu. Jadi dia jadi pengusaha di bidang pendidikan. Dia jadi pengusaha di bidang pendidikan dengan bekal ilmu-ilmu yang sudah dia dapat di bangku kuliah gitu. Nah, yang terakhir, kampus-kampus apa aja sih di Indonesia ini yang bagus untuk jurusan atau untuk FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ada beberapa kampus yang memang memfokuskan di prodi pendidikan. Ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ada UNJ, ada juga UNESA Surabaya, ada UNES di Semarang, dan juga ada Oke, sekian sharing-sharing tentang FKIP yang singkat dan juga padat ini. I hope this so useful for your choice, and see you and bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal sharing tentang FKIP ya. Itu salah satu fakultas yang banyak banget peminat. Ini,